Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Rabu sore ini yang menjelang maghrib ini, yang seharusnya di lantai 2 Masjid Jami Al Muhajirin, namun karena kendala untuk hari ini maka dipindah ke rumah. Insya Allah nanti hari Jumat bisa ya di masjid kembali. Ikhwatu fillah, melanjutkan pelajaran tentang macam-macam kezaliman, yakni yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi yang ketiga ini, bagaimana seorang hamba bisa jadi melakukan perbuatan zalim terhadap dirinya, yakni orang yang mengotori dirinya dengan bekas-bekas berbagai macam dosa, kejahatan dan kejelekan, dari perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi dosa itu terkadang juga mengakibatkan seseorang itu menzalimi dirinya sendiri. Karenanya orang yang berbuat dosa itu hakikatnya juga pasti merugikan dirinya. Itu kadang ada, biarin aja gitu ya, orang lain yang kena gitu ya, cuman dia yang kena, justru dirinya sendiri yang kena juga gitu ya. Seperti contoh nih dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi dari bentuk ketidaksyukuran ya, atau yang namanya kekufuran, senantiasa akan berakibat pada dirinya. Sifat zalim itu akan berakibat ya. Karena Bani Israel ya, bagaimana sekian banyak mereka mendapatkan rezeki ya, mendapatkan nikmat, dinaungi dengan awan, dikasih makanan yang berlimpah, di antaranya manna wassalwa. Tapi mereka tidak mensyukuri, malah minta yang lain. Nah ini sehingga bagaimana sifat kezaliman mereka menimpa pada dirinya juga ya. Tentunya akan diazab di dunia apalagi di akhirat ya.
di dunia mereka mendapat azab, disambar petir ya. Walaupun sebagian mereka dihidupkan kembali sebagai pelajaran. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengambil pelajaran ya. Dan di akhirat apalagi azab yang akan menimpa mereka karena kekufuran mereka. Juga di surah Al-Ankabut, fakullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil al wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan dari batu kerikil. Ada yang ditimpa dengan suara keras yang mengguntur, yang kami benamkan dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka akibat kedurhakaan ya, ketidaktaatan kepada Allah akan melahirkan azab itu sendiri. Dan itu adalah bentuk kezaliman kepada dirinya. Nah, karenanya ada sebuah doa yang Nabi lantunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar kita terhindar dari kezaliman terhadap diri kita. Doa ini bisa kita baca ketika tahiyat akhir ya. Ya, tahiyat akhir isi dengan doa-doa ya. Setelah kita ucapkan 4 pelindungan dari misalnya Al-Masih, Ad-Dajjal, kemudian fitnah kubur ya, fitnah kehidupan dan kematian. Nah, setelah doa itu maka teruskan ya. Kadang tahiyat akhir itu ingin cepat ingin cepat beres tuh ya. Ingin cepat beres tuh ya. Kapan beresnya sholatnya? Siapa nyantai tahiyat akhir tuh ya. Padahal tidak terlalu panjang, doanya juga pendek-pendek tuh ya. Ya, cuman kadang kitanya ya yang terkadang lengah tuh ya, lalai. Justru ada doa-doa dan waktu tahiyat akhir itu waktu ijabah doa ya. Jadi jangan disia-siakan ya. Kalau terkadang imam penyanting tuh ya. Di sini alhamdulillah ya tidak penyanting tuh ya. Tapi ada waktu di tahiyat akhir gitu ya. Untuk menambah doa, tambah doanya ya gitu daripada ngelamun tuh ya. Daripada melamun tuh ya. Nah, tambah doa ya gitu. Nah, ini salah satunya ada doa ini ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, pendeknya Pak. Cuma segitu doang. Ya. Tidak sebaris-baris gitu ya. Justru kalimatnya mudah dihafal ya. Rugi kalau tidak menghafal doa-doa ini ya. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Dan rahmatilah aku. Dan sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi riwayat Ibnu Abi Saibah, Ahmad, Bukhari juga ada, Muslim, Tirmizi dan sebagainya. Ada doa yang lain.
Nah, ini yang biasa kita hafal juga. Yani sabda beliau ke Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu. Ucapkanlah olehmu, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nah, ini sudah kita terangkan sebelumnya ya. Doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku, kejelekan penglihatanku, kejelekan lidahku, kejelekan hatiku, dan dari kejelekan kemaluanku. Riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Al-Hakim, Abu Daud dari sahabat Syakal. Nah, ini maka Allah Ta'ala firman, sedikit peringatan tentang kezaliman itu ya. 3 lagi nih keterangan diterangkan dalam surah Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mereka matanya terbelalak. Masya Allah ya. Akan ditangguhkan tuh ya. Dan saatnya itu nantinya bagaimana matanya terbelalak gitu ya. Maka kata salah satu penafsir dari kalangan sahabat Maimun bin Mihran berkata bahwa firman Allah tersebut merupakan ancaman bagi orang yang berbuat zalim dan ta'ziyah, penghibur bagi orang yang dizalimi ya. Jadi santai itu ya. Mana yang suka dizalimi itu ya. Nah, itu santai aja. Nanti yang menzalimi akan dapat akibatnya ya, dunia akhirat ya akan dapat. Disantai gitu ya. Kalau zalimi merasa dinistakan misalnya atau merasa kadang hal-hal yang tidak disukai itu ya menimpa dirinya hingga dizalimi terhadap harta dan dirinya. Nah, santai saja, nanti juga akan dibalas gitu ya. Gitu. Disangkanya Allah itu lengah, padahal tidak gitu ya gitu. Padahal tidak lengah Allah itu. Setiap orang yang berbuat zalim Allah Maha melihat dan nanti Allah akan balas tuh ya gitu. Nah, itu. Maka ini terkandung peringatan bagi orang-orang yang senantiasa zalim ya. Nah, karenanya Rasulullah bersabda agar kita mencegah yang namanya kezaliman. Unsur akhaka zaliman au madluman. Qila ya Rasulullah, hada tansuruhu madluman, fa kaifa tansuruhu zaliman? Qala tamnahu minadz zulmi. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan dizalimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, ya jelas kami paham bagaimana menolong orang yang dizalimi. Tetapi kami tidak paham bagaimana menolong orang yang berbuat zalim. Beliau bersabda, engkau mencegahnya dari berbuat zalim. Riwayat Ahmad dan ini dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi cegah saudara kita untuk berbuat zalim. Nah, bagaimana caranya? Nah, banyak ya. Agar kita tidak berbuat zaliman ya.
Di antaranya zalamta akhoka idza zakarta masa wi'ahu walam talkur masa atau walam talkur maha sinahu. Ini kata Muhammad bin Sirin, engkau telah menzalimi saudaramu bila hanya menyebutkan kejelekannya tanpa menyebutkan kebaikannya. Nah itu ya, jadi kita harus senantiasa memelihara kebaikan-kebaikan. Itu contoh agar kita mencegah yang namanya kezaliman ya, tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan ya. Kalau ada kejelekan sedikit saja dari saudara kita ya, nah kejelekan dari saudara itu, dari teman-teman kita ya, aib itu jangan diumbar ya. Ya kalau diumbar dirinya sakit hati, nanti dirinya marah gitu ya. Kalau sudah marah apa akibatnya? Ya kalau nggak omongan ya badan fisik yang kena gitu ya. Nah, itulah kita tolong ya, dengan agar dia tidak berbuat zalim, maka kita rahasiakan kejelekan saudara-saudara kita gitu ya. Tapi kadang susah ya. Tiada hari tanpa gibah. Aduh, masya Allah ya. Itu justru lisan ini terkadang harus dijaga ya. Karena kalau lisan tidak dijaga, maka lisan ini bisa mengucapkan kata-kata yang apabila sulit untuk dikendalikan. Nah, ini kata-kata yang menyebutkan aib saudara kita, atau kan hanya menggibah, marah-marah gitu ya, atau terkadang membantah dan sebagainya dari perkataan-perkataan yang buruk gitu ya. Ya sekarang saja bagaimana para pemuda kita kan susah gitu ya. Ya, mencegah yang namanya omongan kasar itu ya. Kasar, kotor, jorok itu ya, susah tuh dijaga itu ya gitu. Ya, apalagi mereka kadang punya dalih tersendiri itu ya, kenapa dia ngomong kasar, punya omongan kotor, ada dalihnya sendiri gitu ya. Aduh, ya zubillah itu ya. Ini kemungkaran di dalih ya, pakai dalih gitu ya. Aduh, masya Allahnya. Ya, kadang orang lain ya mendalilkan amal gitu ya, mendalilkan amal, ini mendalilkan dosa gitu ya. Nah, hati-hatinya kalau mendalilkan amal ya, dari amal itu ya dia dapat pahala gitu ya, karena dia mendalilkan amal, dia beramal sesuai dengan dalil. Ya mah dosa ngadalil-dalilkan gitu ya. Ya dosanya 2 kali lipat tuh ya. Nah, adanya itu. Nah, maka tentunya dengan bahasan ini, sudahkah kita menjaga dari perbuatan zalim ya? Sanggup tidak kita menanggung risiko dari perbuatan zalim? Dan apakah sudah kita kurangi ya? Dan berjanji pada diri kita untuk menghindari gitu ya. Dan sanggupkah kita bersabar ketika dizalimi orang lain ya? Tentunya semoga kita bisa ya. Nah, itu adanya. Nah, ini tepat sekali nanti ya bahasan selanjutnya ya, tentang istighfar ya.